Satgas Pangan ini sudah menemukan ada sekitar 10 temuan yang fenomenal. Di antaranya ada yang dalam tanda kutip diduga menimbun, ada yang memalsu, ada yang mengalihkan seharusnya untuk curah untuk konsumsi dialihkan ke industri. Kita pemerintah tidak pernah mengalah, apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara. Mohon maaf ini terus terang aja masih pesimis karena nampak kemarin di depan DPR seperti dua kalimat yang kontradiktif, tidak mau ngalah sama mafia, tapi kemudian satu sisi menyerah, HET dicabut. Ini seperti sesuatu yang putus asa begitu. Hingga kini pemerintah belum bisa menuntaskan persoalan minyak goreng. Meski banyak minyak goreng kemasan kini telah banyak di pasaran, tapi harganya meroket. Masyarakat pun beralih ke minyak goreng curah. Tapi karena permintaan yang melonjak, persediaan menipis dan harganya juga ikut melonjak. Mengapa persoalan minyak goreng tak kunjung tuntas? Di saat pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah aturan hingga menerjunkan Satgas Pangan, ada politik apa di balik drama minyak goreng yang sudah berlangsung berbulan-bulan? Saya mengundang mantan Sekretaris Kementerian BUMN di Kota Ambon, Said Didu, dan bersama saya anggota Komisi 6 DPR fraksi PD Perjuangan Mufti Anam, serta Rudi S. Kamri. Ia adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa. Selamat malam Pak Said Didu, Pak Rudi, Pak Mufti. Malam, Mbak. Bergabung bersama saya Pak Said Didu dari Kota Ambon. Saya memulai dulu pertanyaan dengan begini. Ini sesungguhnya pertanyaan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada para ibu. Pilih mana? Pilih minyak goreng ada, tapi harganya mahal, atau minyak gorengnya langka, tapi harganya murah. Pak Mufti pilih mana? Ini tentu pertanyaan yang tidak pantas untuk dilontarkan seorang menteri. Saya tahu itu sepertinya komentar Menteri Perdagangan saat kunjungan ke retail modern saat menanyain masyarakat, betul Mbak Rosia. Nah, kalau menurut kami ya namanya pemerintah tujuannya adalah memudahkan rakyat, menjaga komoditas, ya harus menghadirkan minyak goreng yang terjangkau dan ada barangnya. Kalau itu pertanyaan diajukan pada Anda seorang anggota DPR, Anda akan jawab apa? Ya kita pilih murah dong. Tapi langka. Kan pilihannya dua, multiple choice. Murah tapi langka, ada tapi mahal. Kalau saya di sini mewakili rakyat, kita pengennya murah, begitu. Murah dan ada? Murah dan ada. Oke. Ya. Pak Said Didu, apa jawaban Anda? Jawaban saya, Menteri Perdagangan harus mencari pertanyaan lain. Itu adalah pertanyaan orang yang tidak punya kewenangan apa-apa sebenarnya. Kalau rakyat bertanya seperti itu wajar. Kalau menteri yang punya kewenangan itu pertanyaan yang lucu. Pertanyaannya apa? Yang lucu. Pertanyaan yang lucu ya? Ya itu istilahnya dari awal saya katakan Menteri Perdagangan ini agak banyak asal bunyi. Gitu. Karena kebijakan-kebijakan yang dilemparkan adalah sesuatu kebijakan yang tidak bisa dilaksanakan, tidak workable. Pada saat menyatakan ada mafia, menit berikutnya saya katakan itu pasti tidak bisa dibuktikan. Karena sebenarnya kebijakan mereka yang salah, bukan kelangkaan apa tidak langka. Itu kebijakannya yang tidak sama sekali bisa dilaksanakan. Oke, sebelum ke situ. Cocok untuk diskusi di bangku kuliah. Oke, jadi pertanyaan sendiri menurut Anda adalah pertanyaan yang, apa tadi Anda bilang? Pertanyaan lucu yang bagi orang yang tidak punya kewenangan. Oke, kalau Rudi Kamri, menurut Anda pertanyaan ini Anda akan jawab apa atau artinya apa untuk Anda? Artinya jelas menunjukkan dengan terang benderang bahwa Menteri Lutfi ini tidak mempunyai kemampuan komunikasi publik yang baik. Menurut saya. Karena menurut saya ini kan nggak layak sama sekali dilontarkan oleh seorang menteri dalam kondisi yang sangat sensitif sekarang ini gitu loh. Jadi menurut saya memang ini pertanyaan yang bodoh menurut saya.
ditujukan kepada rakyat yang sebenarnya tidak perlu diberikan pilihan ya. Tidak mungkin. Oke. Salah satu sebenarnya kenapa ini berlarut-larut, bertiga di sini mengatakan itu adalah pertanyaan tadi Pak Said Didu lucu dan asal bunyi. Pak Mufti mengatakan ini seharusnya tidak begitu pertanyaan. Tapi ini saya mau ke anggota Komisi 6 DPR. Banyak pihak sesungguhnya menilai ketika RPDP dengan rapat dengar dengan Menteri Perdagangan, Komisi 6 ini mendadak lembek. Oke, Anda termasuk salah satu yang mempertanyakan. Coba kalau kita misalnya lihat hasil tweetnya Ibu Susi, ia mengatakan bahwa gini katanya, yang seharusnya paling bertanggung jawab atas permasalahan harga minyak goreng ini adalah anggota DPR. DPR seharusnya tidak membiarkan pemerintah kalah dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya mau runut sejak bulan Desember ketika itu CPO sudah mulai naik, harga sudah minyak goreng masyarakat sudah berteriak di 28.000, kita lihat pemerintah santai. Pada saat itu bisa dilihat di rekaman ketika kita raker dengan Kementerian Perdagangan, kita mendorong untuk Kementerian Perdagangan segera mengambil sikap atas ini. Tapi itu tidak cukup. Buktinya sekarang kelangkaan masih saja terjadi. DPR tidak cukup memperjuangkan apa yang jadi kepentingan rakyat. Nah, jadi sebenarnya saya ingin merunut sebentar. Sejak pada bulan Desember kita sudah mendorong bagaimana pemerintah mengatasi ini dengan cara mensubsidi melalui BPDPKS. Maka kemudian pada bulan Januari, tanggal 26 Januari, pemerintah melalui Permendak nomor 6 mengeluarkan untuk bagaimana ada HET yaitu 14.000 untuk seluruh minyak. Yang kemudian dari situ kita kritisi lagi karena apa? Karena ternyata di situ ada ruang bagaimana kemudian yang dijual di masyarakat adalah minyak curah, yang sebenarnya yang perlu disubsidi adalah minyak goreng yang kemasan. Yang kemudian pemerintah mengeluarkan aturan lagi, Mbak, atas dorongan kami itu mengeluarkan Permendak nomor 6. Yang di situ adalah yang isinya minyak goreng curah 11.500, kemasan 13.500, kemudian kemasan premium 14.000. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita sudah melakukan banyak hal itu, termasuk soal distribusi. Oke, tapi Anda nggak mau ada pengakuan nggak bahwa ketika kita melihat tanya jawab anggota Komisi 6 DPR dengan Menteri Perdagangan, Anda melihat sendiri lembek atau tidak cukup bertanggung jawab atau tidak cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis pada Menteri Perdagangan? Saya kira kita sudah berupaya maksimal ya, termasuk kawan-kawan kami kita lihat sudah cukup keras untuk mengingatkan Pak Menteri. Tapi memang mohon izin, Menteri kita ini memang benar kata beliau Pak Rudi tadi bahwa mempunyai pola komunikasi yang kadang kita terberdaya. Maka saya bilang kemarin... Terperdaya atau terberdaya? Terperdaya. Terperdaya? Terperdaya. Maksudnya terkesima dengan ucapannya? Terkesima dengan ucapannya. Kelihatannya pinter menyampaikan gagasan-gagasannya dengan retorika bagus. Buktinya ternyata saya catat sejak 3 kali rapat, makanya saya sampaikan ke beliau, 3 kali kita rapat dengan beliau, ternyata 3-tiganya tidak terrealisasi di lapangan. Contohnya apa? Ketika rapat pada bulan Januari, beliau menyampaikan ke kita bahwa nanti 4 hari setelah Permendak nomor 6 ini terrealisasikan, 4 hari akan tersedia minyak di lapangan. Ya, ternyata kalau Anda sendiri mengaku ini terperdaya, berarti memang anggota Komisi 6 DPR kalah pinter dong. Bukan begitu, kami juga berupaya untuk bagaimana mendorong atas kebijakan Pak Menteri ini bisa sesuai dengan harapan rakyat dan juga tidak ada ruang-ruang bagi kartel-kartel, bagi mafia-mafia untuk masuk di dalamnya memanfaatkan situasi ini. Contohnya apa? Sebentar, Pak Said Didu, Anda sepakat nggak bahwa anggota DPR jadi ikut bertanggung jawab terlihat dalam rapat dengar kemarin yang tidak cukup memperjuangkan aspirasi rakyat? Saya sepakat karena saya menganggap bahwa persoalan minyak goreng ini adalah hanya puncak gunung es terhadap persoalan kebutuhan pokok masyarakat. Dan intinya sebenarnya adalah sensitivitas pemerintah yang berkurang untuk melihat kebutuhan masyarakat. Lebih banyak waktu digunakan untuk memikirkan hal-hal yang untuk pencitraan, mohon maaf. Saya pikir kelangkaan minyak goreng terjadi pada saat Bapak Presiden berkemah di Ibu Kota Baru, kemudian mengambil kebijakan pada saat mau balap mobil di Mandalika. Mandalika. Nah, saat itu sebenarnya rakyat sangat mengharapkan presiden dan pemerintah secara utuh turun menyelesaikan masalah rakyat. Karena dari awal saya katakan Menteri Perdagangan tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Dari awal saya katakan. Kenapa? Kendalanya karena satu, Kementerian Perdagangan itu tidak punya aparat di daerah. Yang kedua, dia tidak punya kewenangan sama sekali terhadap apabila dia membutuhkan anggaran. Jadi sebenarnya saya menduga, mungkin Pak Rudi nanti bisa menanyakan ke dalam, saya menduga bahwa ini dompet
pemerintah sekarang kemungkinan lagi kosong, sehingga berdampak kepada semua bahan-bahan yang harusnya disubsidi tidak punya uang untuk disubsidi. Nah, itu solar yang harusnya disubsidi, bukan menurut saya pelonjakan, tapi Pertamina kemungkinan tidak kuat lagi menanggung kerugian karena Petramax nggak naik. Kemudian minyak goreng seharusnya dari awal sudah disubsidi, bukan pakai model kebijakan Menteri Perdagangan DMO sama HET. Ya. Karena itu tidak mungkin bisa dilaksanakan. Saya ingin menyatakan sebenarnya yang dituduh mafia itu adalah pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan kelemahan peraturan yang dibuat oleh Menteri Perdagangan, bukan mafia yang dalam arti sebenarnya. Oke, jadi pertanyaan singkatnya, ini sebenarnya karena kebijakan yang salah dan itu dimanfaatkan oleh para pengusaha, atau memang ada unsur politik? Saya ingin menyatakan bahwa kebijakan yang salah, dan menurut saya sangat lalai pemerintah untuk mengantisipasi dampak politik. Ingat bahwa sekarang rakyat bisa menjadi marah tanda kutip atau marah beneran karena di tengah-tengah mereka antri, malah yang muncul adalah spanduk-spanduk presiden 3 periode, mundurkan pemilu. Jadi seakan-akan melupakan kebutuhan rakyat. Itu menurut saya, ini bahaya menurut saya. Ketegangan di masyarakat semakin tinggi gitu. Jadi saya berharap presiden kembali memperhatikan betul-betul kebutuhan rakyat. Lupakan dulu. Kalau memang bagus ya ini nanti dilihatlah. Ini titik agak kritis loh sekarang di masyarakat di bawah. Saya mulai dari Aceh sampai di Ambon sekarang itu mengunjungi, dan saya benar menyaksikan bagaimana masyarakat antri di pom bensin yang dikatakan tadi. Itu dari mulai Aceh sampai saya ke Ambon sekarang. Presiden sampai membawa minyak goreng atau kemasan minyak goreng dalam rapat kabinet yang menunjukkan bahwa presiden sesungguhnya memiliki perhatian atas kelangkaan minyak goreng. Tapi bagaimana dengan anggapan bahwa presiden tidak cukup turun tangan untuk memastikan menterinya bekerja benar? Bersama saya malam hari ini Mufti Anam, ia adalah anggota Komisi 6 DPR RI, ada Rudi Kamri, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa, dan mantan Sekretaris BUMN M. Said Didu yang bergabung bersama kami dari Ambon. Pada Bung Rudi, bagaimana dengan anggapan bahwa ada kelangkaan minyak goreng berminggu-minggu, ada ketidakmampuan pemerintah mengatasi masalah ini, tapi kemudian ada situasi paradoks yang memperlihatkan kita punya agenda-agenda politik yang jauh berbeda dari kebutuhan rakyat. Mestinya tadi Pak Said Didu mengatakan soal 3 periode lah, perpanjangan pemilu lah, IKN lah, lalu soal Mandalika. Bagaimana Anda menjawab paradoks ini? Rosi, saya itu selama ini hampir selalu tidak sependapat dengan Pak Said Didu. Tapi kali ini saya sependapat gitu ya. Jadi, yang mana yang sepakat ya? Pendapat tentang bahwa pemerintah gagap dan gagal menangani krisis minyak goreng, itu satu. Yang saya sependapat dengan Mas Said Didu. Yang kedua, ada juga yang saya tidak sependapat bahwa terkait dengan beberapa narasi 3 periode, bagi saya itu tuduhan yang sangat serius karena saya meyakini itu bukan dari kerjaan dari pemerintah. Jadi bukan itu tidak terlalu nyambung dengan bukan pekerjaan Pak Jokowi lah gitu ya. Jokowi. Saya pribadi sebagai selama ini mendukung pemerintah tidak setuju juga dengan 3 periode. Jadi artinya krisis minyak goreng tidak bisa dikaitkan dengan itu. Itu dinamika yang berbeda menurut saya. Nah, saya justru ingin menyoroti DPR yang tadi Rosi sampaikan sama Mas Mufti. Saya jujur aja, sebagai rakyat saya kecewa dengan DPR yang selama ini lantang ya. Ada direktur BUMN sedikit nyela aja marah gitu. Ini diancam diusir. Menteri Perdagangan seperti ini 3 kali mangkir dan sebagainya, terlalu lembek ini Mas Mufti. Mohon maaf ini. Dan akhirnya saya berpikir ada apa dengan partai-partai dalam DPR ini? Kemungkinan ini, mesti bisa menjawab, mengklarifikasi. Apakah karena mendapatkan kompensasi mereka untuk menjual minyak goreng, kemudian dikasih harga yang rendah, kemudian pilihlah saya gitu ya. Hampir semua partai dapat. PDIP, Demokrat, hampir semua partai. Ada, itu terpublikasikan. Terpublikasi. Jadi
apakah karena dapat kompensasi seperti itu sehingga partai-partai melempem di DPR? Mohon maaf, tolong diklarifikasi. Oke, jadi pertama saya pengen terima kasih Pak Rudi, ini penting buat kami untuk klarifikasi tengah masyarakat bahwa yang pertama coba dilihat dari semua raker-raker kita dengan BUMN, dengan perdagangan, mana yang paling hidup? Yang paling hidup adalah dengan perdagangan. Dengan 4 kali rapat mulai bulan Desember sampai bulan kemarin. Tergantung kategori hidupnya tuh apa? Definisi hidup. Yang paling kita yang hidup hanya Mas Mufti doang, yang lain melempem nih. Enggak, tapi kita lihat, saya harus jujur bahwa ada kawan-kawan yang lain itu cukup mengkritisi soal ini, bahkan ada waktu perpanjangan. Biasanya kan karena COVID 2 jam. Ini sampai 6 jam untuk bagaimana kita bisa agar semua persoalan bisa diurai bersama-sama di situ. Yang kedua soal minyak goreng tadi. Apakah ada konsensasi? Saya jamin tidak ada sama sekali. Bahwa kami saja, maka itu kami kecewa, Mbak. Kami anggota DPR, ya kan, konstituen kami kita ketemu. Dari mana partai-partai mendapatkan minyak goreng segitu banyak? Ini saya akan jelaskan. Kita ini kemarin dengan konstituen kita kan kebetulan lagi masa reses tuh, lagi masa pelik-peliknya soal minyak goreng. Semua orang menangis soal minyak goreng. Maka kami ini coba kontak ke Menteri Perdagangan, tidak ada respon juga. Kontak ke Pak namanya Pak Oke Nurwan, saya bahas kemarin di rapat. Dikasih kontak satu perusahaan begitu untuk bagaimana saya bisa, bukan minta gratis, mau beli. Kita itu mau beli untuk rakyat kita, tapi nggak ada. Akhirnya kebetulan. Tapi dapat 10 ton kok, Pak. Siapa itu 10 ton? PDIP kan membagikan di media loh, saya baca loh ya. Ada partai satu lagi dapat 16, Ya, hampir yang lain semua dapat. partai Hampir semua partai membagikan minyak goreng. PDIP gratis. juga dapat loh ya di partai Anda. Yang saya tahu, saya tidak bisa komentari partai lain. Tapi yang kami tahu adalah partai kami, kita ini akhirnya kontak melalui jaringan apa? Melalui jaringan yang kita punya. Kebetulan saya dulu pernah ketua HIPMI di daerah. Maka anggota kita kebetulan yang punya pabrik minyak goreng, kita tanya ke sana, kita bisa beli nggak? Bisa. Tapi apa? Harus bayar di depan dan 2 minggu kemudian baru bisa dikirim. Itu kami. Maka kemarin kita betul-betul kecewa sama Mendak. Kita bilang bahwa kita aja perwakilan mitra kerja Kementerian Perdagangan, ya kan? Di Komisi 6, tapi kita nyari nggak ada barang itu. Minta di jembatani nggak dapat. Akhirnya kita nyari melalui jaringan yang kita punya sendiri. Dapat melalui jaringan yang kita punya. Dan itu pun harus order bayar di depan dulu, Mbak. Oke, tapi kan itu kan tetap saja ada semacam privilege dari anggota DPR Oh, saya pikir bahwa enggak. punya kesempatan untuk atau punya link jaringan untuk bisa dapat minyak goreng. Tapi poinnya begini, Iya. mengapa Komisi 6 tidak terlalu galak atau tidak terlalu kritis terhadap Menteri Perdagangan? Karena itu tadi ada kecurigaan sudah dikasih dengan kemudahan bisa membagi-bagikan minyak goreng gratis. Oh, saya pikir tidak ada itu. Saya lihat tidak semua anggota DPR di Komisi 6 mendapatkan bisa mengakses minyak goreng. Maka saya bilang contoh. Saya nggak bicara tentang anggota per anggota. Oh, iya, saya bicara siap. tentang partai. Baik, gitu. oke. Ya, jadi dalam kenyataannya di media terpublikasi ada partai A dapat 16, ini 10, ini sekian, harganya diturunkan, ada nomor HP, nomor KK dan sebagainya. Memang kami ini repot Ini ya. bagi saya kan lucu ini. Oke. Menurut saya partai-partai tidak mempunyai sensitivitas dalam hal kelangkaan minyak goreng ini, Pak. Saya terima kasih, Pak. Tapi kita ini memang repot. DPR itu posisinya selalu salah. Ketika kita berbuat sesuatu untuk rakyat, kita salah. Kita nggak melakukan apa, kita salah, kan begitu. Maka kita kemarin termasuk partai kami untuk bagaimana memberikan ruang untuk bagaimana bisa menghadirkan minyak goreng untuk rakyat, itu juga salah juga begitu. Bahkan saya tahu bahwa itu tidak, oke, saya setuju apa yang disampaikan Mbak Rosi tadi bahwa DPR bisa dapat privilege. Iya, kita sudah gunakan privilege itu, tapi nyatanya kami nggak dapat. Ya. Begitu. Nah, artinya apa? Artinya memang ya ini Yang 10 ton dapat dari mana, Mas? Kok nggak dapat privilege, kok dapat 10 ton, yang lain dapat 16 ton? Kan gini, kan kita ini nggak cukup hanya di DPR kan. Sebelum dari DPR kan kawan-kawan semua punya relasi masing-masing kan begitu, Mbak. Termasuk yang saya contohkan tadi itu. Jangan-jangan ketika Menteri Perdagangan mengatakan kami kalah dengan mafia, Betul. sebenarnya dia sedang menyindir orang-orang di depannya. Enggak. Jadi begini, soal mafia itu pertama buat saya sebuah presiden nggak baik ya, seorang menteri mengatakan tanpa sebuah data. Maka kita kejar kemarin. Kalau Pak Menteri bilang ada mafia, siapa mafianya? Dan apa tindakan yang sudah dilakukan? Termasuk dia bilang ada 415 juta liter yang bocor, bahkan sebagian diekspor. Mana datanya yang diekspor? Dan apa tindakan yang dilakukan Menteri Perdagangan? Tidak ada, kan begitu. Kemudian banyak juga pernyataan-pernyataan kontraindikatif, misalnya soal yang kepolisian dan sebagainya yang sekarang lagi banyak dibahas di banyak media dan ditunggu-tunggu hingga hari Senin tidak ada begitu. Kan sudah dikatakan akhirnya diperjelas lagi. Kami tidak akan kalah dengan mafia. Betul. Saya akan mengejar, tadi kan kira-kira saya pastikan mafia itu ditangkap. Tapi ketika polisi ditanyakan, tidak ada mafia yang ditangkap. Buat Anda ini artinya apa? Awalnya bilang kami kalah pada mafia, kami kemudian akan menangkap mafia,
kami akan memastikan mafia itu ditangkap, tapi sampai sekarang tidak ada mafia yang ditangkap. Inilah yang saya katakan bahwa Pak Menteri tidak bisa dipegang. Saya bilang tadi bahwa kita selama ini terperdaya, kita percaya sama beliau, termasuk soal mafia ini. Beliau menjanjikan hari Senin katanya akan ada tersangkanya. Tapi Senin kan nggak menyebut tanggal, bisa Senin kapan saja bisa. Bukan, hari Senin tanggal ini, hari Senin kemarin ya, tanggal 21. Saya pikir hari Senin doang. Pertama kesalahan Menteri adalah itu bukan domainnya beliau. Oke. Ini adalah domainnya kepolisian. Kepolisian pun ketika menetapkan tersangka kan dia harus ada proses-proses penyidikan dan sebagainya. Nah ini beliau sudah berani ke. Tapi yang buat kedua, Anda sendiri benar nggak ada mafia minyak goreng? Saya kira kan ini kan nggak perlu dipertanyakan. Masa kita nggak tahu sih dari sekian juta, 14 juta hektar. Saya boleh cerita sedikit soal itu, Mbak ya. Jadi singkat dari kenapa? Singkat saja. Secara general. Kalau secara mafia, kalau kita lihat siapa sih pengendali mafia itu apa sih? Mafia itu adalah dia punya kuasa, ya kan? Punya tersistematis, terstruktur kan gitu. Kemudian dia mampu mengendalikan harga pasar. Siapa yang mampu mengendalikan harga pasar ini? Kan 4 terbesar tadi itu. 4 terbesar produsen yang dia menguasai 40% dari pasar ini. Nah harapan kami ya ini yang harus harus dikejar. 4 nama itu adalah nama-nama yang selama ini konglomerasi di bidang kelapa sawit. Betul, yang dia punya dari hulu ke hilir bahkan di bidang distribusi. Dan Anda mengatakan mereka adalah mafia? Kan gini, kalau definisi mafia kan itu yang bisa kita katakan kan begitu. Ini bukan data dari kita loh, ini data dari KPPU. KPPU pada bulan Januari dia sudah menyelidiki soal adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Oke, Pak Said Didu, 4 kelompok usaha terbesar yang memang menguasai kelapa sawit di Indonesia. Dan apakah itu juga Anda sepakat bisa disebut sebagai mafia kelangkaan minyak goreng? Mohon diluruskan apa itu mafia. Mafia adalah kelompok orang yang mengendalikan dan membuat kerugian pada masyarakat dengan melanggar hukum. Itu namanya mafia. Tapi kalau hukum yang lemah itu bukan mafia. Kebodohannya adalah kebodohan di pemerintah dalam membuat aturan. Aturan dibikin oleh Menteri Perdagangan, menurut saya itu saya bilang ini pas mengumumkan itu, saya langsung menyatakan ini tidak mungkin bisa dilaksanakan. Oke, jadi Pak Said Didu, sorry, supaya clear. Jadi menurut Pak Said Didu tidak ada mafia minyak goreng, tapi yang ada adalah kebodohan aturan sehingga membuat pebisnis atau pelaku usaha memanfaatkan aturan itu. Ya, saya bisa cerita. Iya, kesimpulannya begitu. Saya kasih contoh begini, Pak. Saya punya CPO. Siapa yang bisa membedakan CPO saya itu adalah untuk ekspor atau untuk domestik, DMO. Seluruh polisi datang mengecek di CPO saya, dia nggak bisa membuktikan. Saya punya pabrik minyak goreng dan menyatakan bahwa ada 20% DMO. Dan dari mana buktinya bahwa ada di minyak pabrik saya ada minyak goreng murah yang ditetapkan dengan HET. Saya sebagai distributor mengangkut minyak goreng yang kemasannya sama ke suatu daerah, polisi tidak bisa membuktikan apakah itu untuk pasar bebas atau untuk pasar untuk HET. Saya sebagai pengecer juga demikian. Jadi tidak ruang yang dibentuk Kementerian Perdagangan untuk membuktikan secara hukum tidak bisa sama sekali dibuktikan. Tapi kenapa kita tidak bisa menyalahkan 4 konglomerasi terbesar kelapa sawit yang ikut andil terhadap kelangkaan minyak goreng? Kalau mereka memiliki kepentingan merah putih, harusnya mereka tidak melulu memanfaatkan aturan yang lemah, tapi juga punya keberpihakan. Kan ini tidak tentang aturan, tapi tentang merah putih. Ya. Saya ingin mengatakan, dia bukan mafia, tapi nasionalisme dia untuk kepentingan rakyat saya menilai rendah. Oke, itunya, tapi tidak bisa dikatakan mafia. Nah, kenapa? Karena lemahnya aturan yang dibikin. Itu yang masalahnya. Jadi saya pikir, saya ingin menyatakan bahwa sekarang yang terjadi adalah sensitivitas sosial, baik pejabat maupun pengusaha kepada kebutuhan rakyat termasuk DPR. DPR sensitivitas sosialnya sangat rendah. Kenapa saya katakan? Di tengah-tengah rakyat antri adalah sangat tidak layak, adalah sangat tidak bijak, anggota DPR membagi-bagi minyak goreng. Itu tidak salah tapi tidak bijak. Ada di saat rakyat mengapa itu tidak izinkan saya bertanya misalnya, mengapa itu tidak dipandang sebagai keinginan baik anggota DPR untuk memastikan konstituennya dapat minyak goreng?
Itu namanya tidak memperjuangkan rakyat, itu memperjuangkan konstituen. Sebagai wakil rakyat tidak bisa bahwa saya wakil PDIP membagikan ke rakyat PDIP, nggak boleh melakukan itu. Jadi itu diperjuangkan bahwa itu kebijakan untuk semua rakyat. Pak Said, mohon izin saya menyalah. Mohon izin saya ingin sedikit klarifikasi bahwa yang kami bagi bukan untuk warga PDIP loh Pak, untuk seluruh masyarakat. Sekarang saya tanya ke Bapak, mohon izin Pak Said Didu, ya, saya pengen tanya apa saran Bapak kami sebagai anggota DPR ketika ketemu masyarakat menangis ketemu kami, apakah kami ikut menangis atau kami berbuat untuk mereka? Apa saran dari panjenengan? Saran saya adalah jangan menempatkan diri seakan-akan lebih gampang mendapatkan minyak goreng daripada ibu-ibu menangis antri. Itu membuat rakyat menangis. Lalu apa yang harus kami lakukan menurut jenengan? Kalau menurut Pak Said Didu apa yang harus kami lakukan? Ya, tujuan Bapak bagus, tapi menimbulkan kemarahan rakyat. Kok bisa dia dapat, saya nggak bisa dapat. Itu menurut saya. Ya. Itu sebuah itu jadi satu gesture yang baik memberikan minyak goreng, tapi itu juga mendemonstrasikan sesuatu yang ya mereka enak bisa dapat dari misalnya partai-partai. Bagaimana nggak dapat? Padahal anggota DPR itu harusnya memperjuangkan kebijakan sehingga siapapun kebijakan itu bisa menjadi kebaikan bagi banyak orang. Pak Said Didu. Ini saya katakan. Sebentar Pak Said Didu, boleh nggak biar Mufti dulu lanjut dulu? Atau saya ingin cerita bahwa kami saya ingin menjawab apa yang disampaikan Mbak Rosi untuk bagaimana juga menjawab apa yang disampaikan Pak Didu kepada kami. Kami di tengah-tengah memperjuangkan kebijakan-kebijakan agar pemerintah ini bisa kemudian bisa segera terurai persoalan minyak goreng. Kami masa terus diam. Kami kebetulan kemarin sebulan kami harus ada di dapil. Kebetulan PDI Perjuangan kita nggak boleh macam-macam. Oleh partai kita harus turun di lapangan untuk ketemu masyarakat dan harus ada fotonya, ada laporannya di luar laporannya ada di DPR. Sehingga apa Pak? Sehingga kami harus ketemu dengan pedagang-pedagang minyak goreng. Kami harus ke pasar-pasar. Sampean tahu nggak rasanya jadi kami ketika ketemu konstituen Pak? Rakyat itu mencaci kami bilang apa DPR hanya bisa ngomong kalau memang benar bawa minyak ke sini begitu. Maka kenapa kami berusaha untuk menghubungi saya sampaikan tadi kami harus menghubungi perdagangan, menghubungi Pak Oke sebagai Dirjen Dalam Negeri, kami tidak dapat juga. Maka kami bukan mendapatkan dari privilege yang kami dapatkan minyak goreng. Perlu saya sampaikan di sini. Kami dapat dari jaringan sebelum kami di DPR. Kan kami hidup bukan hanya jadi anggota DPR, Pak. Sebelum jadi DPR kami juga punya kehidupan lain. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Dan sekali lagi tidak semua anggota DPR, tidak semua partai bisa mengakses minyak. Artinya apa? Memang kelangkaan bukan hanya di elemen masyarakat kelas rakyat, tapi juga kami di Jakarta juga demikian merasakan susahnya mencari minyak goreng. Begitu Pak Said Didu. Ini adalah bagian dari cerminan kita semua bahwa persoalan minyak goreng ini tidak main-main. Kelangkaan minyak goreng ini tidak boleh lagi dianggap business as usual dan semakin panjang. Presiden Jokowi harus segera menuntaskan persoalan ini, memastikan menterinya kerja baik. Secara politis tentu ini sangat tidak baik bagi kredibilitas pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi di atas itu semua, ini tentu bukan soal politik, tapi soal begitu banyak masyarakat, para ibu yang menderita akibat langkanya minyak goreng. Minyak goreng adalah salah satu bahan yang dipakai oleh para ibu untuk memberi makan suami dan anak-anaknya, bahkan untuk berjualan. Jadi minyak goreng ini jangan dianggap sepele atau sambil lalu. Saya ke Pak Said Didu. Menurut apa insting Anda? Apakah kelangkaan minyak goreng ini masih akan berlarut-larut atau kita sebenarnya masih bisa berharap ada tindakan cepat untuk memastikan persoalan ini selesai? Sebenarnya kelangkaan sudah tidak ada, yang adalah harga yang mahal. Yang mahal. Dan tolong diartikan, langka itu ada dua. Langka karena barang tidak ada atau langka karena tidak terbeli oleh rakyat. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Jadi saya pikir Presiden Jokowi pada saat sidang kabinet terbatas sudah mengambil keputusan mengubah pola kebijakan DMO dan HET menjadi subsidi. Tapi sayangnya itu tidak berjalan dan belum menyiapkan minyak goreng bersubsidi langsung melepaskan HET. Maka yang menikmati adalah 4 konglomerat minyak goreng tadi lagi. Karena langsung menjual semua yang sudah disiapkan DMO yang 14.000 menjadi 25.000, 20.000. Nah itu menurut saya kesalahan yang dilakukan. Kenapa tidak ditugaskan dulu untuk menyiapkan minyak goreng curah. Nah yang kedua yang menurut saya yang harus diperbaiki adalah ini minyak goreng murah ini ditugaskan juga kepada perusahaan besar. Harusnya
Bulog ditugaskan untuk mengelola minyak goreng bersubsidi dan menugaskan pabrik-pabrik minyak goreng kecil, bukan pabrik minyak goreng yang bermerek milik 4 konglomerat untuk menyiapkan minyak goreng murah sehingga bisa dikendalikan. Apabila minyak goreng murah ditugaskan juga kepada perusahaan besar, maka saya yakin ini akan berlanjut terus. Jadi menurut Anda, kalau misalnya tadi keputusan itu tidak diambil dengan cepat, maka Anda memprediksi situasi soal kelangkaan, langka karena barangnya tidak ada, bisa disebut langka juga, tapi harganya tidak terbeli oleh masyarakat. Menurut Anda ini masih panjang situasinya? Saya agak perkirakan agak panjang apabila pemerintah tidak segera mengambil kebijakan mengalihkan dana subsidi biosolar, biodiesel ke subsidi minyak goreng. Adalah sangat tidak masuk akal, membuat ibu-ibu marah karena sekarang biodiesel masih disubsidi dengan Rp5.000 per liter yang jelas dikonsumsi orang kaya. Itu pindahkan, kalau nggak punya anggaran pemerintah, maka anggaran itu dipindahkan. Saya menghitung untuk 1 bulan itu hanya sekitar 1 triliun. Bukan hanya, maksudnya sekitar 1,5 triliun per bulan untuk subsidi minyak goreng. Kenapa mobil-mobil itu menggunakan biosolar dengan disubsidi Rp5.000? Kenapa kebutuhan rakyat tidak diperhatikan yang utama? Jadi saya katakan inilah menunjukkan bahwa sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan rakyat di bawah agak berkurang. Dan karena semua hal terjadi sekarang. Jadi saya minta anggota DPR melihat dengan baik dengan ini, dan yang terakhir saya minta anggota DPR tolonglah hentikan sebagai eksekutor kebijakan, karena itu sangat tidak baik bagi sistem politik kita. Karena coba membagi-bagi minyak goreng, terus minta dulu Menteri Sosial minta supaya anggota DPR turun membagi-bagi bansos. Itu menurut saya itu pekerjaan eksekutif. Jadi tugas DPR adalah menekan eksekutif, bukan melakukan pekerjaan eksekutif. Itu saya pikir, Mbak. Pekerjaan legislatif adalah menekan, mengawasi eksekutif untuk memiliki kebijakan yang tepat. Jadi jangan legislatif mengeksekusi kebijakan. Pak Said Didu, saya koreksi pertama bahwa Kementerian Sosial tidak pernah melibatkan DPR untuk membagi bantuan sosial. Itu tidak pernah, Pak Said Didu. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kami di DPR sudah melakukan tugas-tugas kami untuk bagaimana mengawal agar kebijakan ini segera diurai soal minyak goreng tadi, Pak Didu. Begitu. Tapi begini, mohon maaf ya. Ini Bapak ini di Komisi 6, tolong juga anggota DPR janganlah bahwa turun juga membagi-bagi CSR BUMN, itu pekerjaan eksekutif, bukan pekerjaan legislatif gitu loh. Kata siapa itu, Pak? Oh ya, mungkin zamannya Bapak, mungkin waktu zamannya Bapak jadi sekretaris Menteri BUMN mungkin. Ya. Oh enggak, jangan begitu. Sekarang tahu kok saya yang membagi-bagi mereka kok. Jangan begitu, Pak. Itu saya nggak boleh dulu tuh, nggak boleh sama sekali DPR menjadi eksekutor. Betul. Nggak boleh. Tapi kami tidak ada itu, Pak. Baik, Tapi begini. Kita tangkap maksudnya bahwa anggota DPR jangan lagi ikut-ikutan dalam eksekusi, betul. tapi justru memastikan kebijakan itu yang sangat relevan dengan kepentingan masyarakat. Ya, Saya setuju ya, karena begini, mohon maaf nih Mas, Bapak, ini kan sudah tahun 2022, kurang berapa bulan lagi kita masuk 2023, tahun politik sudah mulai dekat sekali. Jadi jangan salahkan kami, masyarakat punya persepsi bahwa langkah-langkah yang dalam tanda kutip privilege yang diberikan oleh partai-partai, bukan hanya partai Anda loh ya, banyak partai yang lain, itu merupakan melukai kami sebagai rakyat gitu. Jadi nggak cantik mainnya. Itu sudah disampaikan pada Bung Mufti. Tapi saya ingin masuk langsung kepada langkah konkret. Anda tadi dikatakan oleh Pak Said Didu, tolong sampaikan ke dalam istana, karena Anda dianggap mungkin memiliki, atau Anda saya katakan saja sebagai pendukung Presiden Jokowi. Menurut Anda apa yang harus dilakukan supaya ini tidak terus-menerus menggerus kepercayaan? Yang pertama klarifikasi dulu, saya bukan orang istana. Itu yang penting. Jangan sampai nanti salah, persepsi publik salah. Yang kedua, saya harus mengatakan bahwa pemimpin itu diuji pada saat krisis. Gitu. Nah, Menteri Perdagangan diuji pada saat krisis dan menurut saya beliau tidak berhasil. Gitu loh. Kalau kita bicara tentang tembok yang kuat dan jangan sampai menjadi beban presiden, menurut saya selayaknya lah dipertimbangkan untuk Pak Menteri ini masih sanggup atau tidak. Gitu loh. Karena ini mohon maaf nih, seorang presiden harus membawa
minyak minyak goreng ke rapat terbatas dan sebagainya. Bagi saya ini menunjukkan ketidakmampuan tim ekonomi presiden, bukan hanya menteri perdagangan loh. Ini ada menteri Menko Ekonomi, kemudian menteri perindustrian. Kenapa menteri-menteri jadi beban presiden itu menurut saya. Jadi mohon menjadi bahan pertimbangan serius kepada presiden untuk kembali menata ulang kabinetnya supaya tidak jadi beban. Maksudnya ganti menteri perdagangan? Ya kurang lebih begitu dah. Kita akan masih melihat lagi. Kita sungguh berharap bahwa soal minyak goreng ini dan soal bahan pokok lainnya tidak jadi persoalan yang baru. Tapi saya terima kasih untuk perspektifnya. Pak Said Didu terima kasih sudah bergabung dari Ambon. Bung Mufti Anam juga terima kasih sebagai anggota Komisi 6 DPR dan Bung Rudi Kamri, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa. Saya ingin menutup perbincangan kami malam hari ini menjawab pertanyaan Menteri Perdagangan. Mau minyak goreng ada tapi mahal atau minyak goreng langka tapi murah? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Sebagai rakyat kami ingin ada minyak goreng dan harganya terjangkau. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.